pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiana Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Askadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Imlek merawat solidaritas. Perayaan Imlek 2021 tepat pada hari ini diharapkan menjadi momentum mempererat solidaritas anak bangsa. Disebut sebagai momentum karena Imlek kali ini berlangsung di masa pandemi COVID-19 yang merusak nyaris seluruh sendi kehidupan manusia, terutama dimensi ekonomi. Karena itu, Imlek bukan sekadar merayakan kebebasan berekspresi bagi masyarakat keturunan Tionghoa. Adalah Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang telah membuka ruang kebebasan termasuk dalam hal kebudayaan tidak terkecuali bagi saudara kita keturunan Tionghoa. Imlek di masa pandemi COVID-19 ini semestinya makin memperkokoh persatuan rakyat Indonesia yang heterogen dan multietnis. Imlek harus menjadi momentum bagi kita untuk menjaga tradisi bangsa yang berlandaskan kesatuan, kasih sayang, tolong-menolong, dan juga semangat gotong royong. Penerapan nilai-nilai luhur ini justru kian dibutuhkan tatkala bangsa ini menghadapi masa sulit. Pandemi boleh saja menggerus nyaris seluruh aspek kehidupan kita, tetapi bencana ini tidak boleh turut melucuti nilai-nilai luhur yang kita pegang sebagai sebuah bangsa. Patut kita syukuri semangat itu masih terjaga di kalangan masyarakat. Tengok saja kegiatan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kota Metro yang menggelar bakti sosial donor darah di kota setempat pada Minggu 7 Februari. Di sejumlah daerah termasuk di Lampung, perayaan Imlek kerap diwarnai kegiatan bakti sosial dan berbagi oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Suasana ini tentu makin memperkuat soliditas dan persatuan kita sebagai bangsa. Selama masa pandemi COVID-19, masyarakat kita menghadapi ancaman paparan virus corona juga terhimpit secara ekonomi serta berbagai kesulitan lainnya. Dalam konteks Imlek di tengah pandemi kita pun sangat berharap perayaan tahun ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tidak boleh ada larangan merayakan Imlek dimanapun dan kapanpun, tetapi keamanan juga keselamatan masyarakat tetap harus ditempatkan di atas kepentingan apapun. Dalam perang melawan virus corona, soliditas antar elemen bangsa amat dibutuhkan. Soliditas itu amat dibutuhkan, apalagi pandemi di Lampung belumlah mereda. Berdasar data Satgas COVID-19 Provinsi Lampung, kasus terkonfirmasi COVID-19 Lampung kembali bertambah 106 orang per Rabu 10 Februari. Dengan demikian, kasus COVID-19 Lampung tembus angka 11.151. Penambahan pasien terpapar virus asal Tiongkok ini tidak dapat diredam, manakala masyarakat Sai Bumi Ruwajurai tidak solid menerapkan protokol kesehatan. Disiplin terhadap protokol kesehatan tersebut tidak hanya berlaku bagi saudara kita keturunan Tionghoa. Kita semua yang menikmati libur Imlek pun harus tetap taat protokol kesehatan. Berdasar pengalaman yang sudah-sudah, momen liburan kerap kali menjadi biang keladi lonjakan kasus COVID-19 di seantero negeri ini. Mari kita sambut Imlek dengan semangat kebersamaan dan menjaga soliditas bangsa, terutama dalam melewati masa sulit di tengah pandemi. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Ya, Lampung Post hari ini mengangkat tajuk tentang Imlek yang kebetulan diperingati pada tanggal 12 Februari 2021 dan dia berada di tengah pandemi. Oke, tentunya ini
memiliki dampak juga ya terhadap hari keagamaan. Karena seperti kita tahu tentunya pandemi ini juga ternyata cukup masih menanjak. Nah, kalau untuk kondisi di Lampung sendiri seperti apa kondisi dari peningkatan virus COVID-19 ini? Betul, pandemi sampai sekarang sejak Maret 2020 hingga sekarang itu masih terus ada. Bahkan jumlah terkonfirmasi positif 19 ini masih meningkat terus. Sampai hari ini tercatat ada 11.500-an kasus yang ada di Lampung dengan jumlah kematian mencapai 580-an. Ini memang suatu angka yang luar biasa dan tentunya harus segera diwaspadai dan harus segera diantisipasi secepat mungkin supaya tidak terus menambah. Nah, begitu juga dengan perayaan Imlek kali ini. Perayaan keibadahan hari ini juga harus tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi Imlek ini hari Jumat ya. Betul. Jumat, Sabtu, Minggu libur yang agak panjang dan memungkinkan orang untuk perayaan beramai-ramai, ada juga yang berlibur. Nah, ini yang harus diantisipasi. Baik, tentunya kalau misalnya kita lihat kilas balik dari perayaan Hari Imlek, itu kan sangat semarak ya, dengan warna merahnya meriah, kemudian juga ada barongsai seperti itu. Nah, untuk di tengah pandemi ini sendiri, seperti apa adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan di hari keagamaan Imlek ini? Ya, sama seperti dengan perayaan ibadah yang lain ya, seperti Idul Fitri, kemudian Natal ya, dan sekarang adalah perayaan Imlek, itu pembatasan kegiatan yang berpotensi untuk terjadi kerumunan sebisa mungkin dihindari. Dan benar, perayaan Imlek itu selalu meriah, berkumpul dengan keluarga sama halnya dengan seperti Idul Fitri ya, berkumpul dengan keluarga, kemudian juga ada makan bersama. Kemudian di Imlek ini ada perayaan barongsai yang sangat menarik dan selalu membuat kerumunan. Betul. Jadi orang-orang akan menyaksikan atraksi barongsai yang sangat menarik. Nah, ini di tahun ini di tengah kondisi pandemi yang sekarang ini itu ditiadakan. Inilah bentuk solidaritas kita semua bahwa kita memang mengutamakan keselamatan dan kesehatan agar COVID-19 ini cepat teratasi sehingga kita bisa hidup dalam kenormalan baru. Baik, tentunya walaupun ada beberapa pembatasan yang dilakukan ya di hari Imlek ini, kita harapkan adanya makna dan juga hikmat yang tetap ada di hari Imlek ya Mbak Cici. Tentunya nanti kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan kali ini. Namun pemirsa Metro TV Lampung, kita akan jeda sesaat lagi dan untuk Anda tetaplah bersama kami.